jadi ketika aku sedekah, kenapa aku kok nggak goal? Kok nggak manifest? Kok nggak terjadi manifestasi itu, Teh? Kan aku udah sedekah, udah berbuat baik, tapi kok malah seret? Tapi kenapa? Ini pertanyaan realnya alumni. Ketika udah rilis, ketika udah melepaskan, ketika udah nggak berharap, padahal aku sehari nggak sejuta loh, Teh. Cuma 10.000, tapi aku nggak beban, ngalir aja. Sekarang usahaku lancar. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali malam hari ini kita bisa jumpa lagi dengan Teteh ya. Kita ditemani juga sama Mas Rozi. Kita hari ini di Grand Orchard. Sekaligus kita survei lokasi karena nanti tanggal 24 dan 25 itu kita ada retret nasional Ngaji Roso. Teh Febi salah satu yang jadi pembicara, ada Pak Wayan Mustika, ada Cimimi, dan ada Mbak Amanda. Dan sekaligus Teh Febi juga jadi peserta. Iya banget, ini udah momen yang aku tunggu-tunggu, Ndra. Beneran. Nah, kita jeda sejenak. Betul, itu dia judulnya, jeda. Dan di tanggal 14 Februari ya Teh, kita ada kelas offline batch 24 juga lokasinya di Grand Orchard Kemayoran teman-teman. Silakan yang ada keluangan waktu, yang mau belajar secara offline nanti bisa hubungi admin ya, kita ketemu di Jakarta. Ada yang spesial tuh di batch 24. Pertama dia dapat rekaman audio 5. Ya, benar. Ya, audio rilis, sadar nafas syukur, beautiful assumption, quantum jump untuk uang dan relationship. Ditambah lagi tuh Mas ada bonusnya. Dapat 3 buku. Dapat 3 buku. Buku goals, buku asumsi, sama buku syukur. Ini pokoknya kita muliakan teman-teman. Ya Allah. Ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi pada saat teman-teman belajar udah nggak perlu apa-apa lagi. Rekamannya udah dapet buat dia dengerin. Apa yang dia mau tulis dalam goalsnya udah tersedia. Itulah istilah nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan. Keren. Aku pengen ngawali obrolan kita pada sebuah realitas yang kita lihat di masyarakat tuh gini Teh. Dulu aku tuh punya temen hobinya tuh demonstrasi. Ketika kemudian dia duduk di posisi tertentu, sekarang sering didemo orang. Ya. Dulu banyak sekali aktivis korupsi. Maksudnya aktivis yang melawan tindakan-tindakan korupsi gitu ketika mahasiswa gitu ya. Aktivis anti korupsi gitu. Ketika kemudian jadi pejabat, dia jadi koruptor Teh. Dan tidak sedikit aku melihat sendiri orang itu menghujat seseorang yang melakukan hubungan perselingkuhan. Dan tidak lama kemudian dia ketahuan banyak orang melakukan perselingkuhan. Kasus ini bisa digeneralisir gitu. Artinya dari sisi fakta-fakta yang seperti ini gitu, apa yang ini menjadi warning bagi kita gitu. Kita harus bagaimana menghadapi atau melihat segala sesuatu yang menurut kita itu salah dan nggak benar gitu Teh. Betul. Wah, ini pembukaan yang luar biasa Mas Rozi. Karena benar, ini fresh tadi siang baru kita dapat teman kita. Waduh. Kita satu organisasi, satu himpunan yang sering melakukan demo waktu itu. Akhirnya itu terjadi padanya. Viral di kota kita Mas ya. Loh, ini kok teman kita di demo orang. Iya, ini sesuatu yang perlu menjadi sebuah perenungan dalam kesadaran. Ya. Kembali lagi, kenapa kita sebut perenungan dalam kesadaran, Mas Rozi? Karena kacamata kita melihat, lihatlah dalam sudut pandang kesadaran. Sehingga apapun yang akan kita ulas, bukan untuk judul sebuah penghakiman. Bukan dalam sudut pandang itu. Bukan juga dalam judul menilai atau menghakimi, bukan. Tapi melihat dari sudut pandang, melihat
cara kita memandang dalam dunia yang benar gitu, cara pandang yang benar. Sebetulnya apa sih yang terjadi pada saat situasi seperti yang tadi Mas Hendra ceritakan? Iya. Dulunya di mahasiswa dia berdemo, suatu saat dia ada di posisi tertentu, akhirnya dia didemo. Benar. Cara kerjanya tuh begini, Mas. Yang harus kita ketahui, kita tidak akan pernah bisa terlepas dari apa yang dibilang hukum semesta, Mas Hendra. Karena itu yang terjadi juga sama hampir semua alumni Abundant Revolution, Mas. Mereka berangkat datang dengan membawa kisah cerita yang begitu sangat berwarna. Ini sama copy paste sama yang tadi diceritain. Kalau dari alumni TVB kenapa? Ini kisah nyata Mas Hendra. Seminggu yang lalu peserta offline ada bercerita, TVB aku udah di titik putus asa mau minum Baygon. Oke. Emang nggak ada cara lainnya yang lebih enak, nggak pahit gitu, yang lebih elegan gitu maksudnya, minum yang lebih elegan. Ya aku putus asa Teh. Kenapa kataku? Dia mulailah bercerita. Realitaku saat ini adalah suami pertamaku selingkuh. Akhirnya aku pisah. Suami pertama. Suami pertama. Berarti ada suami kedua. Iya. Lalu menikahlah dia dengan suami kedua. Suami keduanya pelecehan seksual ke anak gadisnya dia. Dan itu membuat rasa sakit hati yang dalam sekali gitu. Berpisahlah Mas Hendra. Lalu dia menikah lagi ke suami ketiga. Suami ketiganya KDART-in dia. Sampai akhirnya dia Baygon itu kan. Solusinya. Dan dia berdoa, harus seperti apa hidupku ini? Lalu dia diem, mencari insight. Insight yang keluar adalah TikTok ngaji Roso. Ini versi dia ya Mas. TikTok ngaji Roso masuk, ya, YouTube ngaji Roso masuk. Benar. Isinya wawancara aku sama Mas Hendra waktu itu. Yang bercerita tentang your daddy become your husband. Dia terkaget dengan itu. Akhirnya dia ikut kelas offline sama aku. Itu gimana Teh ceritanya? Terus lalu aku tanya, pada saat pernikahan kamu yang pertama, apa yang kamu rasakan? Dia bilang, kecewa, takut, cemas, khawatir. Oke. Pernikahan yang kedua apa yang terasa? Sama rasanya. Kecewa, anakku digituin sama suami. Benar. Marah, takut, khawatir. Yang ketiga, sama. Bukankah ini cerita yang berulang? Ya kan? Loopingan yang berulang. Nanti kita sambungin sama cerita demo tadi ya. Ya. Bukankah ini cerita yang berulang? Ini kisah nyata nih. Dan yang begitu modelnya itu udah ada lebih dari 20 orang Mas Hendra. Artinya analisa ini valid. Lalu aku tanya, pertama kali kamu pernah merasakan rasa sedih, kecewa, takut, kapan? Lalu diam sejenak, flashback lah dia ke masa kecil. Oh, Teteh, aku pernah merasakan itu. Saat itu, papa mamaku bercerai. Aku menyaksikan papa mukul mama di depan aku. Udah mulai ada data tuh nih, kunci yang tadi. Ada record ya? Ada record. Pahami sama teman-teman semua. Hidup kita adalah tentang sebuah rekaman. Rekaman apa? Rekaman yang terjadi di 5 panca indera kamu. Dari apa yang kamu lihat, dari apa yang kamu dengar, dari apa yang kamu rasakan, dari apa yang kamu katakan di mulut kamu, itu jadi data yang terekam. Data itu dimulai dari baby ada di dalam kandungan ibu. Hampir lebih dari 20 orang Mas. Termasuk yang tadi kita ngobrol offline, itu cerita tentang endapan di dalam kandungan. Jadi ternyata si ibu yang tadi 3 kali menikah itu, pada saat dia hamil, situasinya ibu bapaknya sedang berantem. Ibunya lagi gak suka sama bapaknya dengan situasi bapaknya waktu itu selingkuh. Jadi hamil dalam keadaan marah, cemas, kesel. Rasa-rasa ini sama seperti pernikahan pertama, kedua, ketiga si orang itu. Lalu anak ini lahir, tetap masih berantem,
menyaksikanlah anak ini pertengkaran ibu bapaknya dengan mata kepala dia sendiri. Lalu ibunya ditendang sama bapaknya karena bapaknya nggak mau dilarang lah tentang perselingkuhan. Ditendang depan anak ini jangan tendang ibuku. Jadi ada kesedihan yang mendalam dari si anak ini. Dia rekam itu semua, dia lihat, dia rasakan itu semua, dan itu jadi data buat dia. Lalu waktu itu ibu bapaknya tuh berpisah, ibunya merantau karena dia orang daerah, dia ditinggalin Mas Hendra di rumahnya sendiri bersama kakaknya berdua, ditinggalin dalam kondisi situasi yang bukan banyak listrik kayak gini, situasi yang gelap, yang kekurangan dan lain-lain. Jadi ada rasa ditinggalkan, ada rasa tidak layak, ada rasa menderita. Rasa-rasa itu jadi rekaman, ditambah lagi data papa mama berpisah. Itu jadi data, Mas. Ditambah lagi melihat KDART itu di kehidupan ibu bapaknya jadi data, Mas. Data itu tersimpan, terekam di tubuhnya. Jika itu tidak diterima dan dilepaskan, data itu menyala di bawah sadar anak itu. Dan apapun energi yang menyala di bawah sadar, Mas, dia mengundang. Nah, ini kuncinya. Mengundang realita rasa yang sama terjadi lagi di kemudian hari, di masa depannya dia. Karena sifat energi itu seperti air. Dia mengalir harusnya. Mengalir gitu. Masalahnya saat kecil kan kita nggak tahu ini harus diterima dan dilepas. Nggak tahu cara rilis kan. Terlanjur jadi data gitu. Otomatis menjadi realita. Jadi pada saat waktu itu si ibu itu melihat sebuah fakta. Dia flashback masa kecil. Teh tunggu. Kok rasanya sama ya? Gitu loh Mas. Rasa yang mana? Sedih ini sama, Teh, sama sedih pernikahan pertama, kedua, ketiga, sama rasanya. Terus ketakutannya, kok sama persis kayak gitu rasa takutnya. Jadi ini cerita energi yang sama di masa kecil yang looping lagi di pernikahan pertama, looping pernikahan kedua, looping pernikahan ketiga. Itulah faktanya Mas Hendra, yang nggak bisa kita lepaskan. Nah, bukankah cerita inner child ini itu yang akan kita kupas di Ngaji Roso ya? Tanggal 24 dan tanggal 25 dipandu sama Mbak Amanda. Teman masih banyak yang belum tahu, itu tuh udah include kamar teman-teman ya, include konsumsi 3 kali, include t-shirt, dan 4 narasumber yang sudah capable. Oh. Itu 4 in 1 gitu, plus. Nah. Memuliakan. Nah, balik ke pertanyaan Mas Hendra tadi, sama Mas Rozi tadi, Teh hubungannya apa? Pada saat mahasiswa atau bapak yang tadi itu remaja, demo, benar. Gitu kan ya. Yang melihat siapa? Dirinya melihat kan? Iya. Matanya melihat kan? Itu jadi rekaman. Semua indera itu merespon berarti ya? Iya. Semua inderanya merekam jejak-jejak itu ada di tubuhnya. Oke. Ketika itu ada rekaman inilah yang akan jadi pantulan di masa depan dia. Jadi sebenarnya apa yang kita lawan itu adalah ada bagian dari diri kita yang belum tuntas. Betul, belum selesai. Itu tuh sebenarnya bisa dipahami sebagai karma atau resonansi batin yang belum selesai atau gimana kalau menurut Teteh sendiri? Apapun di luar sana judulnya bisa apapun ya Mas Hendra ya. Mau itu karma atau itu pantulan atau kalau di Al-Quran dibilang hukum zaroh. Hukum zaroh itu di Quran, ketika kamu berbuat baik sekecil apapun, walaupun sebesar biji zaroh, ya, kamu akan bertemu apa yang kamu lakukan itu. Kebaikan sebesar biji zaroh akan bertemu dengan kebaikan juga di masa depan sebesar biji itu. Kamu melakukan keburukan walau sebesar biji zaroh, kamu akan bertemu di masa depan dengan hal yang sama, sebesar itu juga. Jadi mau dalam judul apapun itu cuma judul sih Mas. Tapi ini cerita tentang energi yang berputar.
Semesta ngajarinya bukan dengan teori, tapi dengan praktik langsung. Kamu juga akan mengalami ya. Karena aku tuh baru aja melihat kan, ada seseorang terbuka aib gitu. Tapi justru kemudian dihujat, dicaci maki nggak karu-karuan kan, dan diketahui banyak orang. Nggak lama kemudian dia melakukan hal yang sama dan kebuka. Dan itu banyak cerita kayak gitu, Teh. Iya, Mas Hen. Iya nggak, Mbak? Iya. Nah, lo ngalamin katanya. Ngalamin. Saya yang pernah marah-marahin orang, wah caci maki, akhirnya kejadian. Nah. Pahami Mas, di Abundant Revolution, Mas Rozi, ada cara kerja hukum semesta seperti cermin. Dia hanya memantulkan apa yang kamu lepaskan secara rasa. Jadi kuncinya gini Mas Rozi. Di dalam kehidupan ini buat teman-teman semua yang nonton ya, pahami. Semesta itu nggak ngelihat orang lain. Semesta hanya melihat dirimu. Jadi ini kayak main bekel Mas. Ketika kamu melakukan sesuatu apapun itu, semesta hanya ngelihat kamu. Kamu melepaskan energinya, semesta hanya seperti pantulan cermin. Kamu melepaskan, dia memantulkan. Pantulannya kemana? Balik lagi. Ke kita. Ya. Semesta ini nggak ngelihat orang lain, Mas Hendra. Pada saat Mas Rozi ngelihat, ih Habib baik, aku mau doain Habib. Habib tambah ganteng, rezeki berlimpah, dia sehat, dia berkelimpahan. Lalu Mas Rozi itu kan baik banget ya, ngedoain Mas Hendra, sahabatku biar tambah ganteng, tambah sukses, tambah subscribe-nya banyak, berkelimpahan. Lalu ngelihat lagi Mbak Fiona, aduh Mbak Fiona tambah cantik, cepet sold out, cepet berkelimpahan. Lalu ngelihat lagi ibu ini, lalu ngelihat lagi ibu ini. Pada saat Mas Rozi nyeritain doa buat orang lain, itu sama dengan Mas Rozi ngisi data di laptopmu. Kebaikan, kasih sayang, cinta, ini laptop, ini infocus, ini layar. Ketika Mas Rozi ngisi data di laptopnya Mas Rozi, ada gambar Mas Rozi sama aku lagi senyum, ini ada infocus, itu layar. Pantulan di layar apa? Kita berdua senyum. Pada saat ada di-insert lagi nih gambar di laptopmu nih, ada anak-anak Gaza lagi nangis, di sana ada muncul apa? Anak-anak Gaza. Kalau nggak ada datanya, muncul nggak sesuatu di layar? Enggak. Kalau Mas Rozi kayak tadi, doain Mas Hendra, doain Mas Habib, doain Fiona, doain aku, doain siapapun. Mas Rozi doain orang, tapi kan data itu terekamnya di tubuhmu. Pantulannya buat siapa doa-doa itu? Buat kita sendiri. Yes. Keren. Begitupun ketika orang lain berdemo, Mbak yang tadi marah-marah sama orang, dia lakukan di tubuh mana? Di tubuhnya kan? Marah-marah di tubuhnya kan? Mata dia melihat, apa yang dia lihat? Dia lakukan itu jadi data buat diri dia. Cara kerja seperti cermin, dia hanya memantulkan. Apa yang dia ekspresikan, itu yang mantul balik untuk dirinya. Berarti ini menjadi penting ya Mas ya, buat kita semua ya, untuk mawas ya. Kita kan biasanya sering tuh, woi, di parkiran, di apa itu juga berarti ngerekam dong. Betul. Bahaya banget. Cuman yang jadi masalah kan kita harus bisa membedakan gitu, mana sikap kritis yang didasari oleh sebuah kesadaran. Betul. Dan mana hujatan yang dipengaruhi oleh luka-luka batin di masa lalu yang belum selesai gitu. Karena kan tidak bisa kalau kemudian ada ketidakadilan ya tetap kita harus lawan lah. Tapi based on consciousness gitu loh maksudnya. Gitu tuh gimana? Betul. Memang harus bedakan gini. TVB kalau kayak gitu berarti kita nggak boleh marah sama anak dong kalau anak berbuat nakal. Enggak juga. Tergantung latar belakangnya. Pada saat kita melakukan itu semua, dasarnya itu cinta, kebijaksanaan, dan kesadaran, efek balik ke kitanya sesuai latar belakang itu. Oke. I agree. Sesuai latar belakang itu. Tapi kan kalau kayak tadi Mas Hendra cerita, TVB temenku ada ngegosipin nih, gosip selingkuh. Gila ya orang itu selingkuh. Kejadiannya terjadi pada diri dia. Shadow self akhirnya kan, bayangan diri gitu, keputar balik gitu. Karena kan kalau orang ngegosipin nggak ada cerita kasih sayangnya. Iya. Pasti cerita dasarnya sudah kebencian. Betul. Kan gitu. Dia akan mendapatkan judul yang sama seperti gambaran yang halus di belakang itu semua. Latar belakang itu.
Jadi terjawab kenapa pada akhirnya yang biasa demo akhirnya didemo, karena 5 panca indera dia merekam, dan rekaman itu jadi file-file memori di tubuhnya, jadi program data yang akhirnya memantul di dalam realita dia. Itulah yang aku dan Mas Hendra kayak nggak bosen-bosen untuk menceritakan kesadaran ini. Terus pada saat kemudian kita melihat kesalahan orang lain, yang pertama kali yang harus kita sadari apa Teh? Supaya tidak diputar balik oleh semesta dan hidup kita tetap ringan gitu ya. Supaya kita nggak dibalikkan lagi saat melihat kesalahan orang lain tuh gimana? Kita harus bagaimana? Misal ada sebuah kesalahan nih, Mas Rozi misalnya salah, misal gitu ya. Misal ya. Kesadaran yang harus muncul pertama kali adalah satu sikap yang harus menjadi bentuk ekspresi kita menyampaikan itu jangan atas dasar gue benci nih, gue pengen ngejatohin dia, atau gue mau ngingetin dia biar dia malu, gue mau ngingetin dia biar dia kesal, tobatnya tuh sebenar-benarnya tobat. Di latar belakangnya ada latar belakang pengen gergetan gue nih sama dia, gue sebenarnya emosi banget nih sama sikapnya gitu. Ada sisi itu. Kalau ada sisi itu, pantulan getaran itu yang memantul jadi realita, Mas. Latar belakang itu. Jadi sensasinya harus disadari dulu ya? Disadari dulu. Pada saat mau melakukan itu, ini motivasinya apa nih? Kebijakan atau kebencian. Nah, betul. Mundur selangkah dulu ya, Teh? Mundur dulu satu langkah. Sama seperti sedekah, Mas Hendra. Sama seperti sedekah. Pada saat kemarin ya, aku sedekah nih Mas Hendra nih, sama anak-anak yatim. Ada satu hal yang aku nggak setuju gitu. Aku biasanya kalau misalnya mendelivery itu ya memang karena aku ngerasa Allah tuh baik banget memberikan rezeki aliran yang buat aku lebih dari cukup. Sehingga rasa, ya Allah makasih ya Allah, aku dapat berkat rahmat Allah tuh banyak banget. Rasa syukur ini aku ekspresikanlah dalam bentuk, mau kasih kue atau makanan buat adik-adik dan sedikit uang gitu. Karena aku dibuat bahagia sama semesta, aku pengen bikin anak-anak juga bahagia gitu. Iya. Nah, latar belakang bersyukur banget sama kehidupanku. Jadi aku tuh barengan kan sama Mas Hendra. Suka ngasih makan anak-anak kan ya. Itu tuh atas dasar latar belakang bersyukur aku mendelivery itu. Jadi aku waktu itu ngajak nih Mas beberapa teman-teman. Ada satu yang aku nggak berkenan. Teman-teman aku yang lain pas donasi yang dia lakukan apa? Pak Ustadz, tolong dong suruh anak-anak yatim doain aku. Doain aku naik pangkat. Ada, Bu Feby, bentar ya, itu tadi ada rombongan yang baru tuh. Kita mau doa bersama karena mereka juga ngasih makan donasi. Dia mau minta doain supaya nyalon jadi lurahnya jadi. Banyak Mas Hendra di luar sana yang donasi anak-anak yatim minta didoain sama anak-anak yatim agar dia lolos jadi caleg. Jadi apa yang dia lakukan dari rumah udah ada latar belakang nih, mau nyuruh anak-anak yatim. Oh iya. Sama halnya kalau Rozi sedekah ke LC gitu ya, ada motifnya. Biar dapat nomor telepon. Mereka juga kerja punya keluarga kan gitu. Yang perlu dihidupin kan ya. Juga kan ya, bener gak kan? sih? Tergantung niat kita. Apa-apa kalau niatnya karena mengalirkan cinta yang berlebih di dalam dirimu kan gak apa-apa. Siapa lagi Teh? Iya. Soalnya punya anak, punya orang tua yang harus dibiayai. Kan kamu juga sayang kan sama anak-anaknya gitu kan? Iya kan? Nah itu Mas Hendra, jadi yang perlu kita sadari latar belakang dibalik aksi kita, latar belakang dibalik action kita. Karena semesta itu ngelihat latar belakang itu Mas. Sebentar Mas, aku kok keinget dulu kita pernah melakukan sesuatu Mas. Mas Hendra itu dulu sama saya sering bagi-bagi nasi Mas ya. Saya sampai sekarang Teh belum pernah yang namanya kekurangan makanan. Ada aja. Serius kan? Setiap pagi Mas Hendra itu pasti ini bagi-bagiin. Jadi kita bagi-bagikan itu ke semua orang yang ada di jalan. Terutama, mohon maaf, ODGJ, anak yatim dan janda waktu itu. Selama berapa tahun gitu Mas ya berjalannya. Masya Allah. Dan itu ternyata... Dan itu ngalir aja kan Ra? Saya merasa itu nggak pernah merasa lapar.
merasa kekurangan makanan dan lain sebagainya. Gitu. Ada aja meskipun kita pas-pasan waktu itu awal merit, tapi ada aja. Iya. Rezeki yang berupa makanan terutama. Betul. Itu nggak pernah habis. Karena ada pertanyaan gini Mas, dari beberapa alumni gini, Teh Feby, kenapa sih Abundant Revolution kok prakteknya simpel banget? Cuma sadar nafas syukur, release, sending love. Utamanya kan itu kan. Tapi kenapa di orang lain disuruhnya tuh banyak macemnya gitu loh. Mandi kembang, mandi garam, mandi pandan, nyelam ke laut mana gitu, disiram jadi 1000, semur. Disiram begitu banyak bunga gitu, terus meditasi yang berhari-hari, terus harus diem di jam 3 malam grounding. Aku sampai malu loh Teh diliatin sapam, itu ibu ngapain katanya. Malam-malam lepas sendal, terus grounding, terus ngeliatin bulan Mas. Apa itu mau cari pesugihan? Nah, terus ada satu lagi yang unik. Ada salah satu bilang, aku disuruh sedekah sehari 1 juta, tapi sedekahnya sama gurunya itu. Sampai aku ngutang-ngutang, katanya gitu. Teteh, tapi kenapa yang terjadi ketika aku sedekah, kenapa aku kok nggak goal-goal? Kok nggak manifest? Kok nggak terjadi manifestasi itu, Teh? Kan aku udah sedekah, udah berbuat baik, tapi kok malah seret? Tapi kenapa? Ini pertanyaan realnya alumni. Ketika udah rilis, ketika udah melepaskan, ketika udah nggak berharap, padahal aku sehari nggak 1 juta loh Teh, cuma 10.000, tapi aku nggak beban, ngalir aja. Sekarang usahaku lancar. Bisnis lancar, order lancar. Kenapa ya Teh kayak gitu? Kan aku ngasih 1 juta, kenapa 1 juta aku malah ambruk? Tapi kenapa ngasih 10.000 jalan keluar malah tambah banyak? Grow up ya. Kenapa? Ya latar belakang itu. Fondasinya. Pada saat dia ngasih 1 juta, latar belakangnya adalah dendam, marah, dan benci, tertekan, dan rasa pengen kalau aku ngasih, ini akan balik 1000 kali lipat. Nah itu. Apa pondasi di balik aksimu gitu. Betul. Itu ngaruh gitu loh. Jadi kadang lucu ya, kalau kadang ada seseorang menyarankan kamu tabungan semesta misal, atau sedekah atau segala macem gitu. Tapi punya niat-niat tertentu di balik itu semua, yang pada akhirnya dia melakukan, kok hasilnya nggak sama kayak orang yang nyontohin itu ya. Ya kan banyak Mas, pengen aksi yang sama tapi hasil beda. Ternyata apa yang membedakan? Niat, latar belakang, motivasi di balik itu. Saranku pada saat melangsungkan itu semua, alirkan cinta aja, tanpa harus mau apapun gitu. Ngalirin aja, itulah abundance. Kelimpahan itu adalah ketika aliran masuk, terbuka lancar, buka juga dong aliran keluarnya. Hanya mengalirkan, hanya menyampaikan cinta, hanya mengalirkan cinta, karena sesungguhnya kita itu cuma kanal, Mas Rozi. Kanal itu adalah saluran, Mas Hendra. Mas Hendra ini jadi kanal, saluran. Saluran apa? Saluran ada energi yang satu, energi cinta tanpa batasnya Allah, yang sebetulnya si saluran ini itu tuh mau mengalirkan berkah rahmah yang begitu besar dari atas ke bawah. Izinkan kamu hanya jadi saluran aja tempat itu semua, mengalir dan lewat. Mas Rozi itu kalau misalnya ada orang tuh yang sial terus gitu kan, disarankan untuk ruwatan, beli kain mori lah, bunga ini itulah gitu ya. Kalau di Badan Revolution itu kan namanya ruwatan intelijensia gitu, karena yang diruat adalah pikiran dan perasaannya gitu. Keren, istilah baru ini, ruwatan intelijensia. Ada satu hal yang menarik Mas Hendra, kisah nyata nih Mas Hendra. Kadang orang berpikir bahwa kata abundant itu identik dengan uang, ya kan? Benar. Abundant, dia punya rumah, punya mobil, punya materi lah. Di sini aku pengen ngobrol sama teman-teman yang saat ini menyaksikan video ini gitu ya, bahwa abundant itu tidak tentang uang, karena fakta nyatanya, aku punya keluarga dari pihak mama ataupun papa gitu ya, ada keluarga lah. Tabungan dia Mas Hendra
realnya itu lebih dari 10 miliar tabungannya. Dia nasabah prioritas lah di mana-mana. Dia punya rumah lebih dari 10, punya tanah lebih dari 10. Tapi yang terjadi di dalam kehidupan dia dikhianati sama pasangannya, dia jauh dari anaknya membenci dia, keluarganya pun membenci dia. Sehingga ketika dia ngobrol sama aku baru semenit 2 menit, yang dia katakan adalah, Feby, aku kesel sama istriku, Feby, aku kesel sama anakku, Feby, aku kesel sama kehidupanku. Walaupun seseorang itu uangnya di atas 10 miliar, rumahnya banyak, yang terjadi sama dia adalah mental kekurangan. Itu bukan abundance. Berbeda dengan, aku juga kisah nyata nih, punya temen, istrinya itu guru SD, Mas. Gaji guru SD mungkin sekitar total 5 juta lah ya. Suaminya cuma penjaga sekolah yang UMR sekitar 4 juta. Totalnya nggak sampai 10 juta. Tapi hidupnya bahagia, anak-anaknya rukun, keluarganya cukup. Dan kalau aku ketemu dia, nggak pernah ada keluhan sedikit pun. Dia selalu, aduh Teh Feby, alhamdulillah hidupku cukup, hidupku senang, hidupku bahagia, hidupku penuh kemudahan. Itulah abundance. Jadi bukan melulu tentang uang ya? Enggak, Mas Rozi. Salah tafsir kalau kita mikirnya ke sana. Betul. Karena yang terjadi, bukankah Mas Hendra juga bisa melihat dan merasakan deh, orang-orang yang uangnya banyak, mobilnya keren, hatinya selalu merasa kurang. Para koruptor kan berarti nggak abundant, Mas. Dia ngerasa kurang terus. Berarti kan. Boleh dong diundang untuk ikut kelas kita. Oke, para koruptor gabung yuk. Karena hartanya miliaran, triliunan, ya kan? Tapi dia udah tua, istrinya berdoa kapan ya suamiku biar cepat mati gitu. Jadi di sini insight-nya apa, Mas Rozi? Insight-nya adalah abundant tidak identik dengan Ferrari, tidak identik dengan tabungan yang besar. Ya. Goals utama dari sebuah kesadaran, dari sebuah kelasnya Abundant Revolution atau retreatnya Ngaji Rosso atau kelas-kelas atau Zoom atau apapun kelas yang dibuat, itu bukan uang. Tapi seperti yang tadi tuh teman-teman yang offline, goalnya nggak uang dia. Goalnya adalah kebebasan, Mas Hendra. Kebebasan dari apa? Dari rasa sedih yang menahun. Luka yang mendalam, kepahitan, kesedihan, ketakutan. Bebas dari itulah goals terbesar hidupmu. Kamu bertemu ketenangan, kamu bertemu kedamaian dalam hatimu, dan kamu bertemu kebahagiaan. Itulah goalsnya. Kan mungkin Teh di level tertentu itu puncak dari abundant itu adalah ketika kita sudah tidak menginginkan apapun. Betul. Udah kayaknya di titik kita diem aja udah, ya Allah ini udah lebih dari cukup. Udah nggak ada lagi kata untuk kita memohon, meminta, berharap tuh kayak udah ini udah lebih dari cukup. Di titik tertentu semuanya jadi udah ada dan tersedia secara otomatis aja gitu, Mas Rozi. Karena kitanya udah selaras sama semua perjalanan ini dan mensikapi segala hal udah nggak reaktif gitu loh, nggak wah senggol bacok gitu. Udah nggak begitu.